Kalau ibarat anime Naruto, Samsung Galaxy A53 ini kayak Naruto waktu masih bocah, belum bisa ngendaliin Kurama. Tapi kalau dia udah bisa ngendaliin Kurama, gimana GG-nya ya? So, halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, kenalin, ini adalah Samsung Galaxy A53 5G, smartphone baru dari Samsung yang udah launching beberapa minggu lalu. Nah, kali ini kita mau lihat nih gimana pengalaman main game pakai Samsung Galaxy A53 ini. Oke, sebelum masuk lebih dalam ke sana, aku mau kasih tahu dulu nih spesifikasi dari Samsung Galaxy A53. Biar kalian ada gambaran lah ya saat kita udah bahas performanya secara keseluruhan. Jadi untuk SoC A53 ini pakai chipset Exynos 1280 5G. Fabrikasinya ini 5 nanometer, terus punya RAM yang kapasitasnya ini 8 GB dan internal storage yang ada dua pilihan, 128 dan 256. Untuk unit yang kita tes kali ini adalah varian tertingginya ya. Buat skor Antutu sendiri, ini aku ada ngetes pakai Antutu versi 9 dan ini dapetin skor yang lumayan tinggi, yaitu di 430.000. Sementara itu kalau kita bandingin sama pendahulunya A52 yang pakai Snapdragon 720G, itu skornya ada di 340.000. Terus lanjut nih, buat tes pakai Geekbench 5, ini single core-nya dapat di angka 746, sementara multi core-nya ini ada di 1935. Buat dipakai harian, smartphone ini udah bisa diandelin banget. Semua kerjaan ringan di smartphone kayak chattingan, main sosmed, foto-foto, dan lain sebagainya ini tuh bisa dijalanin dengan lancar di smartphone yang satu ini. Di sini juga ada fitur yang namanya RAM Plus nih, yang bisa nambah RAM virtual sampai 8 GB di smartphone ini. Jadi caranya tuh penyimpanan internal bakal diambil dan bakal dikonversikan menjadi RAM virtual yang fungsinya ya sama kayak RAM pada umumnya, yaitu buat ngebantu kinerja smartphone buat manage aplikasi-aplikasi di latar belakang. Emang nggak sekenceng RAM asli ya, tapi ini bisa membantu lah kalau kalian merasa sering buka banyak aplikasi sekaligus. Tes pertama kali ini ada Real Drum. Di sini fungsinya buat ngetes aja apakah layarnya responsif atau enggak ketika dipakai. Nah, setelah dicoba ini aman ya, nggak ada delay sama sekali buat layarnya ini. Udah aman lah buat dipakai main game yang kompetitif. Tinggal kita cek aja nih performanya kayak gimana. Oke, pertama ini ada game Mobile Legends. Di sini settingan yang didapat maksimal ada di high dengan frame rate yang juga high. Untuk FPS lancar banget dan ada di sekitaran 60 FPS. Mentok-mentok paling turun ke 57. Dan ini juga stabil selama aku ngetes setengah jam main game ini. Overall buat mainin game Mobile Legends ini aman terkendali. Paling yang jadi perhatian ini belum ke unlock ya ke settingan ultranya. Mungkin karena ini adalah chipset baru juga, jadinya ya belum begitu maksimal untuk grafik yang didapat. Aku sih berharapnya segera dapat update ya biar lebih optimal lagi. Terus lanjut buat game kedua, ini ada nyobain Asphalt 9, game racing yang lumayan asik juga nih dan sering jadi bahan ngetes performa karena grafiknya yang oke. Nah, FYI aja, kalau game ini tuh FPS-nya mentok cuma ada di 30 FPS ya, nggak lebih. Dan bagusnya di A53 ini bisa nyikat stabil selama aku mainin game ini 15 menitan. Di grafik juga bisa kalian lihat kalau FPS itu stabil dan nggak ada naik turunnya. Kalau kalian lihat ada dua bagian yang beda, itu lagi loading screen aja ya. Cuma saat udah di dalam game, ini aman banget. Terus gyroskopnya juga enak buat dipakai model steering kayak aku gini. Oke, next ke game selanjutnya, yaitu ada PUBG Mobile. Nah, ini juga sayangnya settingan yang didapat belum maksimal. Di sini settingan yang aku pakai ada di smooth high ya. Padahal seharusnya si Exynos 1280 ini mampu buat dapat lebih, mengingat Snapdragon 720G tahun lalu di A52 itu bisa dapat settingan smooth ultra. Oh ya, karena ini smooth high, makanya frame rate yang didapat mentok di 30 FPS ya. Di sini sepanjang main selama 30 menit kurang, aku tuh nggak ngalamin masalah yang signifikan. Paling di tengah game aja ini ada frame drop sesekali saat kondisi itu bener-bener rame. Kalian juga bisa lihat di grafik, ini kalau secara keseluruhan stabil di 28-30 FPS. Dan cuma sekali frame drop aja di tengah ketika lagi rame banget.
Lanjut ke game berikutnya, yaitu adalah FIFA Mobile. Di sini mainnya juga lumayan enak. Frame rate yang didapat emang nggak stabil di 60 fps, cuma seturun-turunnya ada di 55 fps yang jelas masih kerasa mulus. Untuk in-game sih lebih sering di sekitaran 55-57 fps ya. Udah lumayan oke lah buat mainin game yang satu ini. Oh ya, di awal itu turun ke 30 fps karena lagi loading screen ya nyari musuh, dan kalau in-game ini udah aman kayak yang aku jelasin tadi. Oke, dan terakhir ini ada game yang super duper ngeselin buat kebanyakan HP. Yap, apalagi kalau bukan Genshin Impact. Di game ini aku langsung set aja ke lowest 60 fps, dan hasilnya, ya, A53 ini agak kewalahan jalanin game yang satu ini. Di sini ketika lagi jalan-jalan santai, FPS yang didapat ada di sekitar 30-45 fps. 30-40 fps lah, 45 itu kalau lagi di tempat yang emang benar-benar nggak banyak detailnya. Terus kalau lagi tarung nih, FPS tuh sering ada di angka 18-25 fps. Mulai kerasa berat, dan kayaknya Exynos 1280 ini buat jalanin game yang satu ini tuh agak kewalahan, dan kayaknya emang masih belum optimal aja, mengingat ini adalah chipset baru ya. Ya semoga aja disegerakan lah dapat update yang bikin performanya lebih optimal, karena seharusnya Exynos 1280 ini lebih ngebut sekitar 25% dari Snapdragon 720G. Nah, tadi udah bahas performa, sekarang gimana nih sama ketahanan baterainya? Untuk baterai sendiri ini punya kapasitas 5000 mAh. Buat main ML selama setengah jam, baterainya ini berkurang sebanyak 9%. Terus Asphalt 9 15 menit ini berkurang 4%. Main PUBG Mobile di settingan smooth high-nya ini berkurang 7% selama 30 menit. FIFA Mobile ini berkurang 5% selama 15 menit. Dan Genshin Impact ini yang paling banyak makan daya ya, yaitu 10% selama setengah jam main. Overall mainin game ini kurang lebih 2 jam, dayanya ini berkurang sebanyak 35%. Cukup bisa diandelin buat kebutuhan main game. Ditambah ada kecepatan ngecas 25 watt ya. Cuma sayangnya emang nggak dapat kepala chargernya aja, jadi kalian harus beli secara terpisah. Oke, kesimpulannya Samsung Galaxy A53 ini sebenarnya punya potensi ya, cuma emang belum keluar aja nih potensi-potensinya tadi karena masih barunya chipset yang mereka pakai. Chipset dengan fabrikasi 5 nanometernya ini sepertinya Samsung tuh masih mendesain optimalisasi Exynos 1280 buat sisi efisiensi daya, stabilitas performa, dan temperaturnya ya. Tinggal dari sisi performanya aja yang mungkin harus bisa ditingkatin lah ke depannya. Di atas kertas, upgrade dari A52 ini udah cukup oke dari segi performa. Tinggal kita tunggu aja nih kelanjutan dari Samsungnya bakal kayak gimana. Oke, apakah mereka bisa maksimalin chipset milik mereka sendiri? Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.